لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. لغة القرآن وخير نبي سكناها الروح كما أمي. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله بجميع محامده كله ما علمنا منها وما لم نعلم. الحمد لله الذي يوافي نعمه ويكافئ مزيده. ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإكراما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أوصيكم أيها المؤمنون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى، وأوصيكم وإياي على طاعته وأستغفر بالذي هو خير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد فيا عباد الله، jemaah yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah pada Jumat hari ini. Tentu dengan izin, inayah, berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tertuntun di hari ini baik secara fisik, jiwa dan raga kita serta batin kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang pertama kita syukuri saat ini, walillahi hamd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 114, La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardhatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak banyak kebaikan di dalam sebagian besar pembicaraan rahasia di antara mereka, kecuali siapa yang membicarakan dengan tujuan memerintahkan untuk menentaskan sesuatu dengan mengeluarkan sedekah, atau pembicaraan rahasia untuk melakukan langkah-langkah kebajikan dan perbaikan, atau pembicaraan berkenaan dengan pertautan di antara manusia. Ketiga unsur ini merupakan hal yang sangat tinggi nilainya apabila itu dibahas oleh satu komunitas atau orang-orang tertentu atau para pejabat dan penanggung jawab, baik instansi resmi ataupun perusahaan. Maka ketiga ini adalah bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan oleh Allah pahala yang besar, imbalan yang besar, ajran azim, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan. Secara khusus kita akan melihat berkenaan dengan as-sulh atau mempertautkan antara manusia. As-sulh ini konsepnya adalah berbagai macam perselisihan atau adanya perselisihan di antara dua orang
di kalangan kaum muslimin atau umat ini yang bisa saja berbeda paham antara satu yang lainnya disebabkan karena mu'anah. Dan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah mengadakan al-islah, pertautan atau perbaikan di antara mereka kembali. Dan itu membutuhkan beberapa langkah-langkah. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis serta ijma' para ulama ini sangat ditekankan. Yang pertama mari kita lihat bahwa di dalam surat An-Nisa ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun afat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan wassulhu khairun. Jika seorang wanita takut pada suaminya dengan takut pada keingkaran atau nusyuz, maka tidak apa antara suami istri itu untuk mengadakan pertautan kembali atau perbaikan kembali. Dan as-sulh, perdamaian itu jauh lebih baik. Kemudian disepakati oleh para ulama bahwa perbuatan as-sulh ini yang diadakan baik secara sendiri-sendiri ataupun melibatkan banyak pihak adalah perbuatan yang memperkuat dan memperkokoh umat ini. Kesatuan dan persatuan diwujudkan dengan adanya sulh. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu meriwayatkan satu hadis, as-sulhu jaizun bainal muslimin. Sulh, perdamaian itu adalah hal yang niscaya baik di kalangan kaum muslimin. Illa sulhan ahalla haraman atau harrama halal, kecuali perdamaian atau pertautan dengan tujuan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka itu tidak diperkenankan. Berkenaan dengan ini ada beberapa syarat rukun dapat dikatakan terjadi upaya pertautan. Yang pertama adalah bagi orang yang mengadakan perjanjian, perserikatan atau akad-akad di antara mereka, kemudian keduanya berselisih, maka beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan hal ini. Yang pertama adalah badanus sulh, adalah pengganti daripada perselisihan ini. Badanus sulh ini sesuatu yang ditawarkan yang bisa mewujudkan terjadinya pertautan dan perbaikan. Barulah adanya kesiapan dari kedua belah pihak. Kemudian setelah itu ada ucapan yang bisa dipegang oleh kedua belah pihak, dan ada tentu masalah yang harus diselesaikan. Berdasarkan ini, maka apabila ada orang yang ingin melakukan sulh, pertautan atau perdamaian atau perbaikan di antara mereka, maka akad di antara mereka dengan adanya badal tadi, pengganti daripada apa yang dipertengkarkan itu, adalah menjadi akad baru. Misalkan dari salah satu dari dua orang yang berselisih itu, salah satunya memiliki barang terhadap
satu bisa saja mengakui dan bisa saja mengingkarinya. Dan apabila ia mengakuinya, maka segera dicari jalan keluarnya. Apabila salah satunya mengingkarinya, maka butuh pihak ketiga untuk meyakinkan, atau pihak yang berkuasa, dalam hal ini hukum positif bisa ikut campur di dalamnya dan disertai dengan bukti-bukti. Maka apabila barang yang diklaim oleh orang itu lalu ingin diserahkan kembali dengan syarat disiapkan dana sebagai pengganti untuk barang yang diklaim itu, maka apabila barang itu diserahkan, maka akad daripada pertautan itu menjadi jual beli. Artinya barang bisa diserahkan kembali dengan ada penggantinya, tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, bisa juga berupa hibah, atau salah satu di antara kedua orang yang berselisih itu yang mengatakan barangnya ada pada si A, maka si B menyiapkan karena ia menginginkan kedamaian dan perdamaian, maka tak apalah ia melebihkan dari harga barang itu. Ia memberikan apa yang menjadi haknya orang demi untuk tercapainya perdamaian dari perselisihan itu. Maka kelebihan barangnya itu dinilai sebagai hibah atau pemberian. Di balik itu adalah pahala yang besar didapatkan. Jadi bisa saja mengikhlaskan, memberikan yang lebih daripada apa yang diberi. Yang ketiga, islah juga bisa berubah menjadi upah atau ajar. Apabila barang yang ada pada pihak yang lain itu diminta untuk dikembalikan, tetapi orang yang memegangnya meminta sesuatu sebagai barang penjagaan atau biaya administrasi atau biaya selama ia memelihara barang itu, maka Islam di sini berubah menjadi al-ujrah atau upah mengupah, dan ini mulia di dalam Islam. Kemudian bisa juga berubah namanya al-ibrah, yaitu membebaskan orang lain dari ketergantungan atau dari hal-hal yang berat, dan ini pahalanya besar sekali. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Yang si A mengklaim kepada si B barang yang ada di situ. Kemudian si B mengatakan bahwa memang barang Anda ada di sini, sekarang ambillah, silahkan ambil. Membebaskan dari segala hal-hal yang berat itu namanya al-ibrah. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang melepaskan ketergantungan orang lain dari sesuatu hal yang buruk dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dalam kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, as-sulhu juga bisa menjadi satu akad yang dikatakan jual beli asal. Apa itu jual beli asal? Adalah seseorang membeli sesuatu dengan membayar barang, tapi barangnya belum diambil, kemudian hari baru diambil. Nah, bisa saja orang yang mengklaim suatu barang kepada orang yang ada karena dia menginginkan kebaikan dan menginginkan pertautan dan menginginkan ridho Allah, daripada terjadi nisah perselisihan di antara mereka, dia datang kembalikan barang saya. Orang itu mengatakan saya belum mau memberi barang, sekarang saya berikan Anda beberapa dana dari saya berikan, nanti Anda kembalikan kapan saja. Ini adalah
harganya, seakan-akan dia mau terima, tapi nanti darahnya baru dikirim setelah kemudian hari. Maka di dalam hukum muamalah syariat Islam dinamakan as-salam, tujuan penuh yang diakhirkan. Semua ini adalah merupakan satu jalan keluar di dalam syariat. Inti daripada seluruhnya adalah bahwa as-sulh yang merupakan satu nilai ajaran Islam yang dari dulu, demi untuk tercapai perdamaian, maka para nabi dikirim ke muka bumi ini. Karena manusia ini seluruhnya adalah disayang oleh Allah, tidak diperkenankan mereka itu berselisih, baik di antara sesama manusia, apalagi di antara komunitas-komunitas tertentu atau golongan-golongan tertentu, sampai di dalam satu keyakinan tertentu dalam agama tertentu, di antara mereka tidak diperkenankan untuk berselisih. Maka jalan-jalan perdamaiannya selalu ada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu syarat utamanya tadi adalah apabila pertautan ini ingin dilaksanakan, maka terlebih dahulu disiapkan badan sulhi, adalah pengganti daripada perselisihan itu, yaitu berupa barang atau dana secara tersendiri. Hikmah daripada semua itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin persatuan dan kesatuan dan kebersamaan dalam komunitas atau umat yang melaksanakan as-sulh. Yang kedua adalah bahwa salah satu nilai dan kemuliaan di dalam ajaran Islam adalah dilarang pada seorang mukmin untuk saling memegang, saling mendengki, dan saling memutuskan hubungan silaturahmi. Caranya adalah mempertahankan kembali perselisihan dalam muamalah keseharian berdasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabagharu wa la tahasadu wa la taqatahu wa kunu ibadallahi ikhwan. Janganlah kalian saling memusuhi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling memutuskan hubungan silaturahmi. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Dalam melaksanakan pertautan ini, ada orang yang terkadang menjadi penengah. Orang yang menjadi penengah di dalam mempertautkan dua orang yang berselisih diizinkan untuk mengembangkan cerita kebaikan di dalamnya. Bisa saja cerita itu adalah tambahan dari dirinya, tetapi cerita tambahan itu adalah bukanlah dianggap sebagai pembohong, tetapi ia adalah menghidupkan sesuatu yang mulia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Laisa al-kadzdzab alladhi yusbihu an-nas wa yunammi khairan wa yaqulu khairan." Bukanlah pendusta mereka-mereka yang mempertautkan dua orang dengan perkataannya, lalu ia menambah-nambah perkataan itu dan mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Maka bukanlah mereka pembohong, tetapi mereka itu adalah merupakan orang-orang yang berbuat amal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirina fastaghfiruhu yaghfirillahu lakum. Astaghfirullah. شرفها الله بقرآنه فهي لخلود وبقاء
وحباها من سحر بيانه، ألف يمتد إلى الياء.